Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada saudara jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa dhilli ay wa yajtanibul baula wal ghaita aula fi dhil nasi liqali sallallahu alaihi wasallam ittaqul malainat talata. Wa dhilli, dan kemudian dilarang buang air di tempat sasaran tiupan angin. Aywajitanibul baula, menjauhkan diri dalam kencing dihadapkan dengan arah angin. Wal ghaid aula fi dhillin nas, ya, terutama buang air besar tentu lebih harus dijauhi lagi di tempat peneduhan orang banyak. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, ittaqul malainat thalatha, jauhilah tempat-tempat tiga yang dilaknat. Al-bizar fil mawarid, yang pertama jauhilah buang air besar di aliran air. Wa qari'atit tariq, dan di tengah jalan umum. Wadhilli, dan di tempat peneduhan banyak orang. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi di sini orang harus menghindari buang air besar, buang air kecil di tempat peneduhnya banyak orang. Ya, banyak orang tuh ya macam-macam. Ada orang neduh di halte. Halte itu kan tempat ngadem banyak orang. Lalu dikencingin haltenya, nggak boleh. Apalagi buang air besar di halte. Ya, itu di sini dilarang oleh Rasul, tempat ya yang dilarang pertama. Ya, karena di situ banyak orang meneduh, perlu keteduhan, tiba-tiba ada bau yang tidak sedap. Tentu banyak orang maki-maki biasanya. Ini bau apa di halte? Ini dicari-cari, ada orang buang air di situ. Ya, tapi sering terjadi hal-hal seperti itu dalam kehidupan masyarakat. Ya, kenapa? Ya karena mengganggu orang banyak, kesehatan orang banyak. Ya, di bawah pohon juga sama, karena sering pohon itu dipakai neduh banyak orang, kecuali pohonnya di tengah hutan, ya enggak. Tapi kalau pohon pinggir jalan itu biasanya dipakai neduh banyak orang. Makanya kalau ada jalan nggak ada pohon, sering ditanamin pohon. Ya, supaya apa? Supaya orang nunggu kendaraan kepanasan, ya dia akan meneduh di situ. Ya tentu beda halte dengan pohon, mungkin ademnya beda, tetapi sama-sama tempat umum dipakai meneduh banyak orang. Ya, yang kedua di sini yang dilaknat tersebut adalah kata Nabi, orang buang air besar di air yang mengalir di banyak tempat. Maksudnya gimana? Ya bisa sungai, bisa irigasi, ya bisa selokan-selokan itu, di mana orang banyak ada di situ.
Ya kan kalau kita jalan-jalan dari Ciruas ke Pontang itu kan ada kali ya. Bagus ya. Itu kan banyak dipakai orang. Ya kan mandi di situ, nongkrong di situ, nya di situ juga lah, nya ini kata Nabi dilaknat ya. Ya khawatir lagi ngerendam badan, nyilem, nongol, kepalanya kena kotoran orang. Oh sampai Rangkas malah ya. Oh gitu. Ya. Ya bagus yang hafal lah, sungai itu saya tidak hafal. Iya. Iya, lemo sungai tempat orang mandi kemudian buang air di situ ya keterlaluan ya. Ya tapi karena kadang-kadang darurat ya. Mungkin kalau di Pontang itu darurat atau bagaimana saya tidak tahu ya. Oh kebiasaan ya. Ya karena itu kan orang mandi di sana, kenapa harus buang air di sana gitu loh. Nah itu kata Nabi dilaknat juga. Kemudian di jalan lewatan banyak orang, kencing di situ, buang air besar di situ. Ya, nah itu jalan apa saja lah, jalan banyak orang bisa jalan gang bisa, tapi banyak yang lewat, apalagi jalan umum. Ya makanya kebersihan jalan itu memang mutlak harus dilakukan. Jangan sampai orang buang sampah sembarangan di jalan-jalan lewatan banyak orang. Nanti orang akan keganggu yang melewati itu. Ini juga perlu. Makanya kalau kata Nabi itu nongkrong di jalan aja dilarang. Apalagi buang air besar, air kecil di jalan. Nongkrong aja dilarang. Kenapa? Karena di situ sumber fitnah. Kalau orang nongkrong di jalan sumber fitnah kan banyak. Lo orang nongkrong di jalan itu sumber fitnah. Ada orang lewat diledek, akhirnya berantem, ya kan? Ada yang naik motor dikerjain jatuh, akhirnya berantem, kan itu kan ya? Sumber fitnah. Ya, jadi orang di jalan kayak begitu itu jadi sumber fitnah lah intinya ya. Ya makanya banyak orang-orang berantem di jalan. Awalnya kan nongkrong di jalan. Anak-anak ngetrek di jalan kan awalnya nongkrong dulu. Nongkrong ledek orang lewat, akhirnya terjadi tawuran. Ya itu memang dilarang dari zaman Nabi juga itu dilarang. Ya maka pihak-pihak yang terkait untuk itu termasuk orang yang dapat pahala besar. Bisa dibilang pahlawan pembersih jalan, pahlawan pembersih lingkungan ya, pahlawan pembersih sungai dan seterusnya. Itu pahlawan semua ya. Ya cuman tadi ngelawan tradisi itu lebih berat daripada ngelawan hukum secara formal. Gitu kan Pak Haji ya. Hukum adat kadang lebih kuat daripada hukum formal. Ya makanya di daerah-daerah tertentu adatnya lebih kuat daripada hukum yang sudah ada. Dan itu berat untuk diberantas. Pendekatannya harus hukum adat lagi, bukan hukum formal. Contoh lah daerah-daerah selatan, daerah Badui ya. Daerah Badui itu hukum adatnya lebih kuat daripada hukum negara, ya kan? Sehingga orang Badui lebih percaya dengan kepala adat daripada polisi, daripada ABRI. Itu orang Badui ya. Bahkan kiai aja kalah dengan kepala adat. Itu di daerah Badui. Kalau mereka minta fatwa mau nanam segala, yang didengerin kepala adat, ya kan? Kiainya ngomong begini nggak akan didengarkan. Itu jadi hukum adat itu kadang-kadang berat untuk dilawan. Makanya pendekatannya pakai hukum adat lagi. Kalau dilawan pakai senjata tetap aja susah ya. Susah. Mereka akan melawan terus karena mereka merasa punya tradisi. Kalau bahasa dulu nyebutnya ma wajadna alaihi aba'ana.
Dulu nenek moyang saya juga begitu, kenapa dilarang-larang? Kan begitu itu. Wal mawarid kila al mawadi alladhi yaridu ilayyan nas wa kila turukul ma wa qari'atut tariq a'laha. Ada yang menyebutkan jalan tadi yang dimaksud apa? Tentu jalan yang bagian permukaan dilewati orang. Wakila di sini sadru wakila ma yazrimuhu wa mawadi usamsi fisita wa kamawadi idilli fisaifi wa yahrumul baulu alal qabri. Selanjutnya haram kencing di kuburan, kama yahrumul julus alaihi, seperti haram duduk di atas kuburan. Ya. Makam kuburan kita kencingin haram, kita duduk juga haram. Ya, cuman kadang-kadang susah. Di Banten itu tempat ziarah rapat aja. Ini makam sultan, keluarnya itu kan rapat ya, kuburan kecil-kecil kanan kirinya banyak. Kadang-kadang orang ziarah kecapean dari mana-mana duduk di atas nisannya. Ya kan, ya saking rapatnya kecapean ya. Itu haram ya, cuman karena tadi mungkin dia nggak ngerti, orang mana-mana main duduk aja. Lah itu lah di sini ngencingin kuburan haram, duduk di atas kuburan juga haram kata kitab fikih ini. Wa kadza yahrumul baulu fil masjid, begitu juga haram kencing di masjid. Di musola ya sama aja, kalau masjid haram mau jadi musola halal ya enggak lah. Ya bagus ya. Nanti capek nyucinya ya. Di masjid maksudnya tempat suci. Masjid tempat suci haram kencing di masjid. Musola tempat suci juga haram kencing di musola. Gitu kan? Ya cuman gitu. Zaman Nabi ada salah seorang sahabat baru masuk Islam, belum ngerti Islam, di dalam masjid dia kencing. Di zaman Nabi ya. Kemudian Umar masuk mau digentak, langsung disetop oleh Rasul. Umar, jangan dimarahi. Kalau kamu marahi nantinya malah kencingnya rata di masjid. Kamu kali kencing kamu gentak, lari kan, lah kencingnya sambil lari. Nah, masjidnya najis semua kata Rasul. Maka udah biarin aja sampai selesai kencing di masjid. Karena dia baru masuk Islam, belum tahu. Itulah sistem dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat situasi. Kalau kira-kira najis madorotnya lebih luas, coba diminimalisir. Karena kalau digentak sambil kencing, waduh, bisa najis semua. Tapi kalau dibiarkan sampai tuntas, cuman segitu doang. Cuman perlu digarisbawahi, zaman Nabi itu masjidnya belum ada keramiknya, bagus. Masih tanah ya. Kalau tanah kan gampang Pak Haji, siram, masuk, resap, udah suci. Ya tanah itu lebih sederhana. Kencing di tanah kan, di dalam masjid cuman belum di keramik. Itu disiram itu udah suci, mudah kan. Tapi kalau keramik kan harus diinggirkan ke sana, ya mengalirkan ke sana. Jadi haram kencing di masjid karena masjid tempat suci. Termasuk di dalamnya adalah musola dan juga tempat ibadah suci yang lainnya seperti mihrab yang ada dalam rumah kita. Kita punya mihrab misalnya, tempat khusus sholat itu namanya mihrab kan. Ruangan khusus sholat di rumah juga sama, jangan dikencingin. Makanya kalau lagi sholat walaupun di rumah di mihrab, jangan anak kecil dibawa, nanti dikencingi sajadah bapaknya. Ya itu kan, ditutup aja sih kalau udah sholat. Wa ingkana fi inain alar rajih, meskipun kencing di masjidnya dimasukkan dalam plastik atau dalam kaleng, ya tetap haram. Ya kan kencing di masjidnya kan pakai plastik, ya tetap aja haram. Atau dimasukin kaleng kencingnya tetap aja haram. Ya harus keluar, intinya jangan di dalam masjid. Nah, itu saking hati-hatinya hukum. Tapi wa yukrahul baulu qaiman illa li udhrin.
Kalau kencing berdiri gimana? Ini kan ya. Adalah makruh kencing sambil berdiri illa li udrin, kecuali karena ada uzur. Jadi kalau orang kencing berdiri gimana? Kencing berdiri itu makruh. Kalau kencing enggak apa-apa, enggak kencing berdiri dapat pahala, namanya makruh. Ilal udrin, kecuali ada uzur. Ada uzur itu misalnya kalau orang sakit lututnya, kalau dia nongkrong nggak bisa, ya kan, maka dia boleh kencing berdiri, tidak makruh, karena memang kakinya nggak bisa nekuk, ya. Kan ada orang sakit lutut nggak bisa nongkrong ya, lah itu nggak makruh dia kencing berdiri. Ya cuman hati-hati kencing berdiri, takut nyiprat kemana-mana. Nah ini dibahas sampai seluas. Ada kloset yang ditembak. Iya, ada kloset ditembak itu menghindari takut ada orang nggak bisa nongkrong. Itu nyediain orang-orang du'afa yang fisiknya lemah maksudnya. Itu li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu, pernah Nabi kencing berdiri li'udrin, karena ada udzur, yaitu udzur sakit, ya. Qala wala yatakallamu alal bauli wal ghaiti. Selanjutnya, seseorang tidak boleh bicara sambil kencing sambil buang air besar. Jadi, jangan orang kencing sambil ngobrol. Kencing ya sambil ngobrol. Jangan ya. Apalagi di sini sambil ngobrol. Jangan kencing kayak ngobrol, di WC ngobrol, lawan ngobrolnya di luar. Lagi di dalam WC ngobrol sama orang di luar, enggak, di sini jangan. Ya itu lah, aturan kayak begini ini kan perlu, namanya juga fikih. Fikih itu kan masalah waqi'iyah, masalah yang sehari-hari terjadi. Kalau Abu Sa'id radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah yaqul, Rasul bersabda, la yakhrujur rajulani yadribanil ghaita kasifai aurataihima yatahaddatsani. Nah, di sini hadisnya, hendaklah dua orang itu jangan keluar ngobrol tadi itu, yadribanil ghait kasifai aurataihima, sambil buang air membuka dua auratnya. Jadi ada dua orang buang air, dua-duanya WC ini sama WC itu sama-sama telanjang. Lah itu kata Nabi jangan. Fa innallaha ta'ala yamkutu ala dzalik. Karena Allah sangat benci perbuatan itu. Wal hadis makruh. Hadis ini bukan berarti haram, tapi makruh. Itu walam yabid ila tahrim, dan tidak sampai kepada hukum haram. Ya, jadi orang ngobrol sambil buang air kecil atau buang air besar itu hukumnya makruh juga, hendaknya dijauhi. Ya tentu saja, masa orang buang air ngobrol, ya tentu aja ada madorot. Kalau makruh biasanya ada madorot walaupun tidak besar. Ya tapi ya tadi kan, karena tadi ada WC di atas kali kayak ke arah Pontang itu, situ WC sini WC sini WC, mungkin aja pada ngobrol satu dengan yang lain. Ya kan, mungkin aja gitu. Ya kama fi qauli sallallahu, seperti Nabi bersabda lagi, abghadul halal ilallah ta'ala at-talaq. Seperti hadis yang mirip, yaitu halal tapi dibenci oleh Allah, artinya makruh. Kalau halal dibenci Allah namanya makruh, yaitu cerai suami istri halal tapi paling dibenci Allah, alias bukan haram tapi makruh gitu tuh. Ya, jadi cerai itu halal dibenci, maksudnya bukan halal, makruh. Apa efeknya kalau makruh kayak begitu? Pasti ada efeknya,
Ya, karena perceraian nanti akan berkepanjangan sampai kepada ahli waris, sampai kepada pernikahan anak yang dicerai. Pasti nyari bapaknya lagi. Ya kan, itu bagus ya. Artinya banyak problem yang muncul baru berikutnya. Makanya halal tapi dibenci. Belum lagi ya kalau istrinya dicerai kuat mencari nafkah, kalau enggak jadi gelandangan dan menderita. ya itu miripnya kayak begitu. Ini juga sama, buang air sambil ngobrol itu makruh. Ya, ini kan khawatir lagi ngobrol asik, ceritanya cerita naik mobil. Jadi ngobrol asik lagi buang air, ceritanya naik mobil, nyobain mobil baru, ngerasain mobil baru lagi di WC, nggak taunya kejebur ke belakang. Ya dikira lagi naik mobil kan, saking asiknya ngobrol, tiba-tiba kepleset dia ke WC-nya. Nah itu kan malah tidak bagus, artinya akan ada madorot. Ya cuman kalau kita baca di tulisan Imam Ghazali lebih lengkap lagi. Ya, wa tasmitul atisi wa tahmidi. Falau atasa hamidallah biqalbihi wala yuharriku lisanahu. Termasuk di dalamnya adalah makruh menjawab salam pada saat lagi kencing atau buang air besar. Makruh juga. Makruh itu gimana? Lebih baik jangan dijawab. Kalau nggak dijawab dapat pahala, kalau dijawab tidak apa-apa. Ya, jadi malum lah, yang namanya juga orang, keadaan orang kan ya. Lagi buang air ada yang salam pagi-pagi, assalamualaikum, gimana dijawab? Enggak. Lebih baik jangan dijawab. Ya kalau tadi jawab makruh tadi. Ya ada dehem bukan jawab, ya, silakan aja kalau dehem. Ya cuman karena tadi kan, waduh ini yang salah mau bayar utang 5 miliar, kayaknya dijawab bagus ya. Kayaknya dijawab ya, karena yang bayar utangnya 5 miliar lagi assalamualaikum, ini yang kemarin janji 5 miliar, kayaknya dijawab tuh di WC juga ya. Ya takutnya kalau nggak dijawab pulang lagi rugi sayanya gitu kan ya. Ya gitu. Nah itu makruh juga jawab salam ketika buang air. Ya gitu kan ya. Itu termasuk jawab bersin juga makruh. Ada orang jazz gitu kita jawab yarhamukallah dalam WC juga hukumnya makruh, gitu kan. Nah di sini hamidallah atau gimana jawabannya, udahlah jawab pelan-pelan, udah pakai ini di hati aja, yang penting bibirnya jangan bergerak. Tapi kan bingung ya, yarhamukallahnya cuman gerak-gerak bibir doang. Ya qala al-Muqim at-Tabari, Imam at-Tabari menyebutkan wa yambaghi alla yakula wa la yashroba. Sebaiknya orang di kamar mandi lagi buang air besar atau kecil, sebaiknya jangan makan, jangan minum. Ya, kata Imam at-Tabari ya, jangan kencing sambil makan atau sambil minum. Ya, masa di sini keluar kencing, di sini minum. Ya, namanya dari atas turun ke bawah. Itu juga karena Imam at-Tabari jangan. Ya, itu jangan ya. Jadi jangan sambil buang air makan minum, kata Imam at-Tabari. Ya, selanjutnya wayang bagi alayan yuro mayakhruju minhu. Dan sebaiknya juga orang buang air jangan lihat benda yang keluar. Wih, ini kencing saya kuning, atau lihat ke belakang nya warna merah misalnya, jangan dilihat. Ya, kata Imam at-Tabari. Wala ila farjihi, dan jangan lihat alat vitalnya. Itu orang buang air juga hendaknya jangan lihat alat vitalnya. Iya dicuci tapi jangan dilihat ketika buang air, kata Imam at-Tabari. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kenapa Sayyidina Ali punya gelar karramallahu wajhah, yang lain tidak?
Karena Sayyidina Ali sahabat satu dari kecil belum pernah kena noda jahiliyah karena dia masuk Islam sejak 7 tahun. Belum balik sudah masuk Islam. Yang kedua, karramallahu wajhah, karena Ali dari kecil sampai akhir hayat belum pernah melihat alat vitalnya. Iya, maka Sayyidina Ali punya gelar karramallahu wajhah. Itulah yang disebut Ali orang paling warok di dunia. Orang yang hati-hati hukum selama hidup, sehingga pantas kalau Ali menjadi pusatnya dalil para wali di dunia ini. Itu. Ya lihat alat vitalnya aja dari lahir sampai akhir hayat beliau nggak pernah melihat aja itu. Ya. Nah itu luar biasa Sayyidina Ali, maka punya gelar karramallahu wajhah. Wala ilas sama. Ya, kata Imam At-Tabari juga sebaiknya orang buang air jangan lihat ke langit. Jadi kencing dangak gitu. Atau air dangak lihat ke langit. Ya, itu juga kata Imam At-Tabari sebaiknya jangan. Ya, itu wala yang batu biadihi, dan tidak boleh juga iseng dengan tangannya. Ya kan ada iseng dengan tangannya. Maksudnya apa? Lagi buang air nyoret-nyoret atau ngoret-ngoret ya, sambil buang air ya. Kalau ini pasir ya gambar-gambar sambil itu wala yang batu biadi. Wa yukrahu italatul qu'ud alal khala, adalah makruh lama duduk di WC, nongkrong di WC. Ya, sambil ngerokok kata Pak Haji. Ya, makruh buang air nongkrongnya lama-lama. Udah sih, itu jangan lama-lama. Makanya supaya nggak lama gimana? Kata Imam Ghazali, supaya keluarnya cepat lancar, kaki kanan agak ke depan, kaki kiri enggak. Jadi kaki kiri yang ditahan, kaki kanannya agak ke depan ketika bendanya keluar. Iya, jadi begitu agak ke depan ini, ketika ini keluar, ini agak maju, ini enggak, yang kiri. Kenapa? Karena posisi A itu di sebelah kiri sini. Ya, A ini sebelah kiri, sehingga kalau begitu cepat keluar tuntas. Gitu itu kata Imam Al-Ghazali. Apa? Iya, yang ke depan yang kaki kanan. Jadi agak didorong ke depan. Jadi nongkrong rasanya nongkrong kanan kiri kakinya. Begitu keluar ini agak maju ke depan. Ini yang nahan kiri begini sehingga keluarnya lancar. Gitu kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Iya, karena Imam Ghazali itu seorang ahli filsafat dalam segala filsafat yang belum ada tandingannya. Beliau yang sudah nyelidiki sendiri posisi itu ada di sini, bukan di kanan, bukan gitu, ada di kiri posisinya, maka lebih mudah begitu. Ya, nah itu ya makanya di sinilah jangan lama-lama, intinya di kamar mandi jangan lama-lama. Di situ banyak setan yang berkeliaran di dalam. Gitu kan. Wa yukrahu ayyakuna ma'u syai'un fihi ismullah. Adalah makruh pula kalau memang orang itu bawa sesuatu yang di dalamnya tertulis nama Allah. Kal khotami, seperti cincin, wad darahimi, dan dirham yang lain. Itu wa kadza ma fihi ayatun fihi Qur'anun. Begitu juga membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Wa ulhika bismillah ismu rasulihi ta'dziman lahu, yang sama dengan itu juga membawa sesuatu ada nama Rasulullah gitu. Jadi orang ada di WC itu jangan bawa benda yang tertulis ayat-ayat Al-Qur'an, nama-nama Allah, nama Rasul. Ya kan boleh jadi kan,
bawa cincin, di sini tulisan Bismillah, jangan dibawa ke WC, ya kan? Atau gesper dulu ya Pak Haji ya. Zaman dulu kan orang kaya tandanya gesper, ya, bagus ya dulu. Gesper gede yang isinya uang itu Pak, ya zaman dulu. Kalau sekarang orang kaya mau tandanya bukan gesper, ya bagus dulu. Ya kan sabuknya gede dari kulit, itu kan Pak Haji uang semua muter. Kalau orang dulu, kadang-kadang isinya jimat, gespernya ya. Lah dalam WC jangan dibawa sabuknya. Wafak ya, wafak ya, ada azimah, ada wafak. Kalau jimat kan bahasanya azimah, ya wafak sama azimah sama aja ya. Ayat-ayat ditulis, kalau ditulis sempurna namanya azimah, orang sering nyebut ayat ruqyah. Tapi ada namanya ayatnya dipenggal-penggal, maksudnya hurufnya dilepas satu-satu. Bismillah ba sendiri, sin sendiri, mim sendiri, itu namanya wafak. Itu sama aja, ayat ini mau utuh, ini mau dicopotin. Wafak itu yang dicopotin, gitu kan Pak Haji ya. Makanya jimat itu ada yang hurufnya alif ba ta, itu yang dicopotin tadi. Ayat utuh dicopotin hurufnya. Ada yang memang ditulis asli. Apakah zaman dulu juga ada begitu itu? Ada, zaman Rasul ada. Ya, pedangnya Rasul, pedangnya Umar, pedangnya Abu Bakar. Kan tulisannya juga ayat. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah yang tertulis di pedangnya para sahabat zaman dulu. Itu. Jadi kalau sekarang orang punya jimat begitu, ya memang begitu adanya. Ya gitu itu ya. Makanya iya. Jangan dikira itu nggak ada zaman Nabi, ada. Cuman karena peninggalan itu dihilangkan oleh Arab Saudi ketika revolusi Saudi, maka semuanya itu ada di Turki ya, jadi disimpan oleh Turki. Pedang Umar, pedang semuanya itu kan zaman ketika berdiri Saudi tahun 2020 tahun 1920 ya kan, Saudi itu berdiri tahun 1920 ya, lepas dari Inggris gitu kan Pak Haji ya. Maka yang kuasa itu yang dibikin Inggris adalah orang Wahabi, orang Ahlussunnahnya disingkirkan. Sehingga bangsa yang tadi peninggalan Ahlussunnah itu pedang segala macam dianggap bid'ah kata orang Saudi. Dianggap musyrik, akhirnya diungsikan, diambil oleh Turki, dibawa ke Turki semua. Jadi kalau pengen lihat pedangnya Umar ada di Turki, bukan di Saudi Arabia gitu. Tulisannya kayak apa? Ada. Gitu. Itulah perubahan kekuasaan, ya kan ya. Oh iya. Ya memang kalau kamar mandi itu kan memang isinya kayak begitu. Sebaiknya mau dikasih lampu. Ya karena dia merupakan tempat kumpulnya para syaitan. Tapi kalau kamar tidur disunahkan dimatikan. Itu kalau kita mau tidur kamar kita disunahkan dimatikan. Itu tautihatul misbah namanya. Tapi kalau kamar mandi lebih baik dinyalakan. Ya gitu Pak Haji ya. Kalau dimatikan boleh nggak? Boleh, tapi lebih baik dinyalakan ya, biar nggak jadi markasnya makhluk lain ya. Itu dari sini dipanjang lebar keterangan, termasuk di dalamnya bahwa benda yang isinya ada ayat Quran juga harus dilepas, jangan dibawa ke kamar mandi. Termasuk ada nama Muhammad, nama Ahmad, nama Mukhayyar, Murtado, itu kan Al-Murtado itu kan nama Rasul.
Ya, Al-Mukhayyar juga nama Nabi, Yasin nama Nabi, Toha nama Nabi, Mudathir nama Nabi, Muzammil juga nama Nabi. Dan nama-nama Nabi, Rauf nama Nabi, Rahim juga nama Nabi. Nah itu kalau ada cincin misalnya ada tulisan nama Nabi Muhammad, ya dilepas, jangan dibawa ke WC. Nah ini aturan namanya ta'ziman lahu, mengagungkan ayat nama Nabi dan juga nama Asmaul Husna. Itu tuh kan, ya makanya tren boleh, tapi juga ada tempatnya. Kemana-mana cincinnya Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Jabbar gitu kan, istilahkan aja, tapi kalau masuk WC dilepas. Gitu itu dalam rangka menghormati, mengagungkan Asmaul Husna, ayat Al-Quran dan nama Rasulullah. Inilah yang dapat dibacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak aja. Segitunya ya hukum-hukum diatur. Orang besok ya, mangga. Nanti aja. Nanti kita